Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku, dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sedulurku dan para sahabatku, pada kesempatan kali ini ya saya channel Renggo Warsito ya akan berbagi ilmu kepada dulur-dulur dan para sahabat, yaitu tentang apa? Tentang bab perkutut. Ya ini khususnya yang saya bahas memang berhati-hatilah dan ketidakwajarnya tentang kita melihara burung perkutut. Jadi intinya merawat lur ya. Jadi hati-hati itu dalam tanda kutip ya. Ini saya akan jelaskan. Jadi kalau bisa dulur-dulur dan para sahabat itu menonton video ini jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti itu dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Jadi kalau nonton di tengah saja, cuman kalau di belakang saja nanti malah dulur-dulur nanti malah salah paham ya. Biar tidak gagal paham ya, biar mengerti apa yang saya jelaskan ya, jangan di skip-skip, ditonton sampai selesai itu ya dulur ya. Jadi begini lor ya, perkutut kalau zaman dulu, ini saya cerita dulu ya. Kalau zaman dulu itu, kalau orang tua itu mengatakan ya, zaman dulu orang tua itu mengatakan kalau perkutut itu penuh misteri, penuh mistik ya. Intinya ada tuah yang tertentu di dalam burung perkutut ya. Jadi tuah yoni itu yang dinamakan kodam. Jadi kodam itu yang masuk di dalam tubuh burung perkutut kan gitu ya. Jadi kodam itu ada yang bersinergi, ada yang negatif, ada pun yang positif kan gitu ya. Jadi begini lor ya. Ini saya mempunyai pertanyaan kepada dulur-dulur dan para sahabat ya. Pertanyaannya begini. Dulur-dulur dan para sahabat itu kalau merawat burung perkutut itu atau 1 ekor, 3 ekor, 5 ekor, 7 ekor, ataupun 9 ekor, atau 11 ekor, ataupun malah lebih. Nah, jadi pertanyaan saya itu kan, kenapa perkutut itu sewaktu kita rawat itu pas waktu awal-awalnya itu kan kita memelihara itu cuma 1 ekor. Kenapa kita tambah lagi? Karena kan kita tambah tidak cuma 1. Kalau kita tambah 1, kalau tadinya 1 ekor kita tambah 1 kan 2. Paling enggak kalau kita tahu kan, wah kalau memelihara perkutut harus ganjil, kita tambah 2, terus 3, terus kita terus bertambahnya hari, terus berjalannya waktu itu kan kita terus tambah lagi kan gitu. Lah itu begini lor ya, kadang gini, kita itu kan sewaktu merawat burung perkutut ya, dikatakan kita di rumah 5 ekor lah. Terus kita kadang pergi ke jalan-jalan, nah ternyata di suatu daerah lain ataupun tempat lain kita melihat burung perkutut itu di orang lain yang sekiranya kita tidak kenal. Terus kita berkunjung di situ. Lah, terus kita ingin meminang burung perkutut itu ya sama si pemilik kan gitu. Padahal kita itu sudah punya perkutut tuh ya 5 ekor, itu termasuk sudah ya saya katakan sudah banyak lah 5 ekor. Tapi kan ternyata kita tambah lagi kan gitu. Terus itu kan juga itu pertanyaan dari saya ya, kenapa kan seperti itu, nanti saya jawab ya. Ini pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan saya itu ke dulur-dulur dan persahabat itu kan mempunyai berapa ekor kan gitu ya. Semakin bertambah ataupun perkututnya semakin berkurang kan, pertanyaannya gitu. Terus kedua, lah perkutut kok inginnya gitu kita tambah terus. Sekiranya perkutut itu kepinginnya itu di teras itu banyak perkutut, padahal itu sudah ada 5 ekor, kita inginnya tambah terus. Lah itu pengaruhnya apa? Terus kenapa kita harus nambah kan gini loh. Jadi kalau saya sendiri itu menjawab, kalau saya ya, ini sebetulnya pertanyaan dari saya, tapi untuk dulur-dulur dan persahabat. Tapi pertanyaan ini saya juga ada jawaban kan gitu ya. Jawaban saya begini. Jadi yang mempengaruhi besarnya kita merawat burung perkutut itu sebetulnya
itu dari katuranggan yang sekiranya kita tidak ketahui. Ya, ini khususnya orang awam ataupun pemula ya. Jadi katuranggan itu kan kalau kita itu orang awam, kalau kita tidak tahu ya, katuranggan itu sejenis yoni ya, yoni ataupun tuah yang disebut adalah kodam ya. Jadi yang masuk di dalam tubuh burung perkutut. Tapi kita tidak tahu itu kodamnya itu apa, tidak tahu. Tapi kan kita itu setahunya ya kalau memelihara burung perkutut tuh kalau 1 ekor tidak cukup, tambah lagi 3 ekor tidak cukup, tambah lagi 5 ekor tidak cukup, tambah lagi kadang malah lebih, kadang malah banyak sekali. Kadang di sekeliling rumah kita itu banyak burung perkutut ya. Itu sebetulnya emang ada katuranggan itu kalau zaman saya ya, katuranggan yang sekiranya kita tidak tahu. Nah gitu ya. Jadi kalau toh dulur-dulur dan para sahabat kali kalau toh ingin mengetahui katuranggan itu baik dan buruknya, yaitu kalau toh dulur-dulur itu punya sahabat ataupun teman ya, sekiranya itu sangat jeli dan niteni masalah katuranggan ya, itu bisa minta tolong itu ada katuranggannya atau tidak, terus katuranggannya bagaimana, energinya itu negatif ataupun positif kan gitu ya. Jadi emang katuranggan ya yang maksud katuranggan kan katur kan pitutur, anggan itu kan ciri fisik dari badan. Jadi katuranggan itu berbeda-beda di burung perkutut ya. Jadi kan ada yang disebutkan ada katuranggan bilis, katuranggan apa itu kantong semar, kan banyak sekali ya, itu bermacam-macam katuranggan kan gitu ya. Tapi gini lor, kalau toh dulur-dulur ingin burungnya perkutut ya, burung perkutut itu emang bersih dari zoni ataupun tuah, itu kalau saya itu saya bisa menyarankan kalau toh ini nanti bisa, kalau ini digunakan ya silahkan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Itu tergantung dulur-dulur dan persahabat, karena apa, saya ingin berbagi ya. Jadi kalau toh emang apa itu dulur-dulur mau mencoba ya silahkan. Itu sebetulnya pakai air garam ya. Jadi kalau dulur-dulur ya, itu kalau baru dapat burung perkutut ya, sekiranya itu di teman ataupun di orang lain yang sekiranya kita tidak kenal ya. Nah itu kalau nyampe rumah itu kita mandikan dengan air garam ya, kalau bisa itu dicampur dengan daun kelor ya, daun kelor itu loh, itu kita satukan ya, tapi airnya hangat aja, jangan yang dingin, hangat. Terus kita berikan garam, kita berikan daun kelor, terus kita jadi satu untuk memandikan burung perkutut ya. Nanti tuah ataupun joni yang sekiranya masuk di dalam burung perkutut nanti akan hilang sendiri. Nah itu bisa dicoba, itu bisa dicoba ya. Kalau toh dulur-dulur ingin secara simpelnya dan ingin mencoba, itu pun kita tidak rumit lah, kan praktis, cuman pakai itu saja, cuman kita mandikan pakai air garam dan daun kelor, nanti jadikan satu kita mandikan, dah itu. Jadi praktis, gak ribet ya. Jadi begitu lor ya. Jadi dulur-dulur dan para sahabat makanya harus berhati-hati lah untuk memelihara burung perkutut ya, sekiranya khususnya lokal alam ya. Ya kalau zaman dulu emang sudah dipercaya ya, dipercaya mengandung mistik ya, ataupun tuah yoni ya, yang berenergi yang negatif ataupun positif ya. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan para sahabat, karena apa, saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten maroklopo cekap semanten atur kula, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.